Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Aziza dengan NIM S1E123039. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan di W3 School dengan materi Python Inheritance. Jadi, inheritance ini adalah suatu konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah kelas baru dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Kelas yang mewarisi itu disebut parent class, dan sedangkan kelas yang menerima warisan disebut child class. Di sini kita langsung saja melihat contoh dari parent class, di mana kelasnya di sini diberi nama person dan first name dan last name-nya ini first name dan last name-nya ini adalah atributnya, dan print name-nya itu metodenya. Sedangkan untuk child class contohnya adalah seperti ini, di mana student ini adalah child class-nya, dan person-nya ini sebagai parent class-nya. Jadi cara kerjanya yaitu baik. Jadi ketika kita membuat objek dari kelas person dan memanggil metode printName, x sama dengan person John, doi ini akan membuat objek baru dari kelas person. Nilai John nantinya akan diberikan ke parameter vName, dan nilai doi akan diberikan ke parameter lName. Jadi objek ini akan memiliki dua atribut, yaitu first name dengan nilai John dan last name dengan nilai do. Jadi x.printName akan dipanggil sehingga mencetak nilai dari atribut first name dan last name yang nantinya akan menghasilkan output John Doe. Seperti itu. Sedangkan jika kita menambahkan student kelas yang mewarisi dari person, artinya kelas student ini otomatis memiliki semua atribut dan metode yang ada pada kelas person, termasuk konstruktor init dan metode printName. Nantinya x sama dengan student Mike, Olsen ini akan membuat objek dari kelas student. Jadi karena kelas student ini mewarisi kelas person, konstruktor init dari kelas person akan digunakan. Jadi nilai Mike akan diberikan ke vName. Dan Olsen akan diberikan ke lName. Sama seperti kita ketika objek person dibuat. Jadi
Jadi X dot printName ini akan dipanggil pada objek X yang merupakan instance dari student. Ini dari student. Nantinya Python ini akan mencari metode printName pada kelas student. Karena student tidak mendefinisikan metode printName, Python nantinya akan mencari metode tersebut di kelas induknya, yaitu kelas person. Dan yang menemukan dan memanggil metode printName dari kelas person, outputnya adalah Mike Olsen. Jadi kelas person ini adalah kelas yang memiliki atribut dan metode untuk menyimpan dan mencetak nama depan dan nama belakang. Sedangkan kelas student adalah subkelas dari kelas person yang akan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induknya tanpa mengubah atau menambahkannya. Dengan kata lain, student ini bisa menggunakan semua fitur yang ada pada person tanpa perlu mendefinisikan ulang fitur tersebut. Seperti itu. Selanjutnya baik. Jadi ketika kita membuat child class yang mewarisi parent class, jadi child class ini akan mewarisi semua atribut dan metode dari parent class, termasuk konstruktor dari init. Tapi ketika kita mendefinisikan konstruktor init di child class, itu akan menggantikan konstruktor init yang diwarisi dari parent class. Jadi artinya konstruktor init di child class hanya berlaku di child class dan tidak lagi mewarisi konstruktor dari parent class. Tapi jika kita ingin tetap memakai konstruktor dari parent class, misalnya untuk menginisialisasi beberapa atribut yang ada di parent class, kita perlu memanggil dalam konstruktor child class menggunakan ini super atau parent class dot init self. Ini person, kita bisa memakai ini person dot init self. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kelas student yang merupakan subkelas dari subkelas atau anak dari kelas person. Jadi student ini akan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas person kecuali konstruktor init jika sudah didefinisikan ulang di child class. Def init self, vname, liname ini adalah konstruktor yang didefinisikan di dalam student class. Konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu vname atau first name dan liname atau last name, yang akan digunakan untuk menginisialisasi beberapa atribut di kelas student. Jadi kelas student ini akan memiliki konstruktor init yang menerima vname dan
liname. Namun karena kita tidak memanggil konstruktor init dari kelas person, atribut yang ada di kelas person seperti first name dan last name tidak akan diinisialisasi otomatis. Artinya student class tidak akan mewarisi pengaturan atribut dari person class kecuali kita menambahkannya secara manual dalam konstruktor student. Jika kita menggunakan person.init self name liname, name, cara ini untuk memanggil konstruktor dari parent class dalam hal ini yaitu person class. Jadi ketika student class dibuat, konstruktor person dipanggil melalui person.init self name liname yang akan menginisialisasi atribut first name dan last name dari person class. Jadi ketika kita memanggil person, baik. Jadi dengan kita panggil person.init self name liname, konstruktor dari person akan diinisialisasi terlebih dahulu dengan parameter vname dan liname, sehingga atribut dari first name dan last name dari person class akan diinisialisasi dengan nilai yang akan diberikan. Setelah itu, jika ada atribut lain baik seperti itu. Selanjutnya yaitu use the super function. Jadi fungsi dari super di Python ini digunakan untuk memanggil metode dari kelas dari parent class tanpa harus menyebutkan nama jadi fungsi dari super ini yaitu digunakan untuk memanggil metode atau konstruktor dari parent class tanpa harus menyebutkan nama parent class-nya. Jadi dengan menggunakan super, kita dapat mengakses metode dan atribut yang diwarisi dari parent class di dalam child class. Jadi nantinya parent class ini tetap akan menambahkan atau memodifikasi perilaku di child class. Jadi fungsi super ini secara otomatis akan mengacu pada parent class dalam pewarisan dan kita akan memungkinkan untuk memanggil metode atau konstruktor dari kelas parent class tanpa menyebutkan nama parent class. Contohnya seperti ini. Jadi
super, ya nih, super dalam kurung baik, contohnya seperti ini. Jadi kita menggunakan super dalam kurung .init vname liname di dalam untuk memanggil konstruktor dari parent class. Jadi ini menginisialisasi atribut first name dan last name dari parent class sehingga objek child class memiliki akses ke atribut tersebut. Seperti itu penggunaan dari super. Selanjutnya yaitu add properties. Baik. Add properties. Jadi kita bisa menambah properti dan metode baru ke dalam child class. Bahkan jika kelas tersebut mewarisi dari parent class. Jadi properti ini atribut yang disimpan dalam objek, sedangkan metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang dapat memanipulasi objek atau melakukan tugas tertentu. Contohnya, kita akan menambahkan properti baru seperti graduation year ke dalam kelas anak student, ke dalam child class ini, child class student. Juga kita akan menambahkan metode untuk mengelola atau menampilkan informasi terkait properti tersebut. Kita memakai init dari child class. Jadi atribut ini bisa diambil dari parameter yang diberikan saat objek dibuat. Jadi pada contoh ini kita menambahkan atribut graduation year yang berisi tahun kelulusan dan nilai tahun ini akan ditentukan saat objek student dibuat. Baik, jadi di dalam konstruktor student kita akan menambahkan parameter year yang akan digunakan untuk menginisialisasi properti graduation year di dalam objek tersebut, di dalam objek student. Jadi self.graduation year sama dengan year ini akan menginisialisasi properti baru yang hanya ada di student. Jadi ketika kita akan membuat objek X sama dengan student Mike Olsen 2019, kita akan menyertakan tahun kelulusan 2019 ini sebagai argumen yang akan di-assign ke graduation year. Jadi metode ini bertugas untuk mencetak tahun kelulusan dari objek student untuk menampilkan nilai graduation year. Seperti itu untuk add properties. Selanjutnya yaitu add method. Jadi di Python kita bisa menambah properti dan metode baru ke dalam child class. Bahkan jika kelas tersebut mewarisi dari parent class. Jadi di Python kita bisa menambahkan metode baru dalam child class yang dapat mengakses atau memanipulasi data yang ada pada parent class. Selain itu, kita juga bisa menimpa metode yang ada di parent class dengan metode yang baru di child class.
Jadi di sini sudah ditambahkan welcome di child class. Jadi metode ini adalah metode baru yang ditambahkan di kelas student dan akan mencetak pesan sambutan berdasarkan nama dan tahun kelulusan. Jadi ketika kita membuat contohnya ketika kita membuat suatu objek yang memiliki semua atribut dari parent class person, yaitu first name dan last name, baik. Jadi metode welcome ini dapat dipanggil pada objek X yang nanti kita yang sudah dibuat nantinya, dan akan menampilkan pesan yang menyambut mahasiswa dengan nama dan tahun kelulusan mereka, ya, yang akan menyambut student. Jadi ketika kita misal di sini kita akan membuat contoh X sama dengan student Mike Olsen 2019 pada contoh ini. Jadi ketika kita memanggil X ini, nantinya x.welcome akan mencetak pesan yang menyapa mahasiswa atau yang menyapa student Mike Olsen dengan tahun kelulusan mereka, yaitu contohnya misalkan 2019, seperti itu. Jadi nanti output yang akan dihasilkannya itu welcome Mike Olsen to the class of 2019. Itulah tadi penjelasan dari add method. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari soal ini. Baik, nanti soalnya seperti ini, yaitu nanti kita akan menampilkan daftar kendaraan, motor, dan mobil. Baik, nanti soalnya seperti ini, yaitu nanti kita akan menampilkan daftar kendaraan, motor, dan mobil.
Pulsa kak, Ya. Oh, bisa datang. di sini.
Menyerap ke belakang.
soalnya seperti ini, yaitu nanti kita akan menampilkan daftar kendaraan, motor dan mobil.